Selamat datang para penonton setia. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang mungkin akan membuat Anda terhenyak, tersenyum, dan mungkin juga meneteskan air mata. Ini adalah cerita tentang cinta yang tak terucap, harga diri yang menghalangi, serta penyesalan yang datang terlambat. Namun, di balik semua itu, ada harapan. Harapan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan pulangnya. Apakah Anda pernah bertemu seseorang yang membuat hati berdebar, namun ego dan keangkuhan membuat Anda memilih untuk menyakiti mereka alih-alih mengakui perasaan Anda? Bagaimana jika 5 tahun kemudian, Anda menyadari bahwa orang itulah satu-satunya yang bisa membuat hidup Anda utuh? Apa yang akan Anda lakukan? Relakah Anda mengejar cinta itu meskipun harus membayar mahal atas kesalahan masa lalu? Malam ini kita akan mengikuti kisah Bribtu Larasati, seorang polwan cantik dengan karier gemilang yang dulu pernah merendahkan seorang guru honorer bernama Aditya, pria sederhana yang mencintainya diam-diam. Tapi apa yang terjadi ketika nasib membalikan segalanya? Ketika Larasati sadar bahwa Aditya adalah cinta sejatinya, apakah sudah terlambat? Ataukah ia akan melakukan segala cara, bahkan hal-hal yang tak terduga, demi mendapatkan hati pria itu kembali? Siapkan hati Anda, karena inilah kisah tentang pengorbanan, penyesalan, dan cinta yang tak pernah mati. Hati yang terluka, cinta yang pulang. Di sebuah desa kecil bernama Karanganyar, hiduplah seorang guru honorer bernama Aditya. Pria berusia 32 tahun itu dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh dedikasi. Meski penghasilannya hanya rp 300.000 per bulan, ia tak pernah mengeluh. Baginya, melihat senyum anak-anak yang haus ilmu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Suatu sore, saat Aditya sedang duduk di tepi sungai sambil membaca buku, tiba-tiba seorang wanita cantik berpakaian seragam polisi mendekat. Wanita itu bernama Bribtu Larasati, seorang polwan muda yang baru saja ditugaskan di kantor polsek setempat. Dengan sikap angkuh, Larasati menanyakan jalan menuju pusat desa. Aditya tersenyum ramah dan memberikan petunjuk arah, namun Larasati hanya memandangnya sekilas dengan tatapan merendahkan. Ia bahkan berkata dingin, "Kamu ini guru ya? Gajinya segitu-segitu aja masih semangat ngajar. Beda banget sama aku yang kerja keras bisa dapat gaji besar." Aditya tertawa kecil, mencoba tidak tersinggung. Setiap orang punya caranya sendiri untuk bahagia, Bu Polwan. Uang memang penting, tapi ada hal lain yang lebih berharga daripada itu, jawabnya bijak. Namun, Larasati hanya menyeringai sinis sebelum pergi meninggalkan Aditya. Mulai hari itu, mereka sering bertemu karena Larasati mulai aktif dalam program sosial di desa tersebut. Setiap kali bertemu, Larasati selalu bersikap sombong dan merendahkan Aditya. Tapi entah kenapa, meskipun dicaci maki, Aditya tetap memperlakukan Larasati dengan hormat dan kesopanan. Tanpa disadari oleh keduanya, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Larasati. Namun, ego dan harga dirinya membuatnya menyangkal perasaan itu. Alih-alih menerima kenyataan bahwa ia jatuh cinta pada Aditya, Larasati malah semakin kasar dan menyakitkan. Larasati mulai menyadari bahwa Aditya memiliki banyak murid yang sangat mencintainya. Anak-anak itu selalu ceria saat belajar dengannya. Bahkan ada beberapa orang tua yang rela memberikan uang tambahan agar Aditya bisa membeli alat tulis atau buku pelajaran untuk anak-anak. Melihat semua itu, hati Larasati dipenuhi rasa iri. Suatu hari, ketika Aditya menghadiri acara ulang tahun salah satu muridnya, Larasati datang tanpa diundang. Di depan semua orang, ia mengolok-olok Aditya. "Jadi begini ya hidupmu, Pak Guru. Hanya dihargai dengan roti dan teh manis. Apa nggak malu?" Semua orang terdiam. Aditya hanya tersenyum tipis dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, Bu Polwan. Saya sudah cukup bahagia dengan apa yang saya miliki. Jika Ibu ingin sesuatu yang lebih, silakan cari di tempat lain." Ucapan itu seperti pisau bagi Larasati.
Ia marah besar, namun tak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu ia pulang dengan perasaan hampa. Ada sesuatu dalam diri Aditya yang membuatnya merasa kecil dan rendah. Namun, ego masih terlalu kuat untuk mengakui bahwa ia mencintai pria itu. Beberapa bulan kemudian, Aditya memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Ia mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi pendidikan di luar kota. Ketika Larasati mendengar kabar itu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia lega karena akhirnya Aditya pergi. Namun, dalam hatinya, ia merasa kosong. 5 tahun berlalu. Larasati kini telah menjadi seorang perwira polisi dengan pangkat yang tinggi. Namanya harum di kalangan institusi kepolisian, dan ia berhasil membeli rumah mewah serta mobil impian. Namun, kebahagiaannya ternyata hanya topeng. Ia sering merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh teman-teman dan kolega. Suatu hari Larasati mendapat undangan reuni dari warga desa Karanganyar. Awalnya ia enggan datang, tapi rasa penasarannya membuatnya memutuskan untuk kembali ke desa tersebut. Saat tiba di sana, ia terkejut melihat betapa banyak perubahan yang terjadi. Sekolah yang dulunya reot kini telah direnovasi menjadi bangunan megah. Di tengah kerumunan tamu undangan, ia melihat seseorang yang langsung membuat dadanya berdebar. Aditya, ia tampak lebih dewasa dan matang. Wajahnya masih sama, namun aura kebijaksanaan terpancar dari sorot matanya. Larasati mendekatinya dengan ragu-ragu. "Halo Pak Guru," sapanya pelan. Aditya tersenyum hangat. "Bu Larasati, lama tak bertemu." Mereka berbincang sejenak. Larasati mengetahui bahwa Aditya kini menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Ia juga aktif dalam program pendidikan nasional dan mendapat penghargaan atas dedikasinya kepada masyarakat. Mendengar semua itu, Larasati merasa malu. Ia sadar bahwa 5 tahun lalu, ia telah melakukan kesalahan besar dengan merendahkan pria hebat seperti Aditya. Setelah pertemuan itu, Larasati mulai sering mengunjungi sekolah Aditya. Ia berusaha mendekatinya, tapi Aditya selalu menjaga jarak. Suatu hari, Larasati mengungkapkan isi hatinya. "Maafkan aku, Mas. Aku dulu bodoh dan sombong. Aku mencintaimu, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya." Aditya terdiam sejenak. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Laras. Tapi apakah kamu benar-benar yakin dengan perasaanmu? Atau ini hanya rasa bersalah?" Larasati menangis terseduh-seduh. Ia tahu bahwa Aditya tidak akan mudah mempercayainya lagi. Namun, ia bertekad untuk membuktikan keseriusannya. Ia mulai ikut terlibat dalam kegiatan sosial di desa, membantu Aditya mengajar anak-anak, bahkan menggunakan tabungannya untuk memperbaiki fasilitas sekolah. Namun, waktu terus berlalu dan Aditya tetap belum mau menerimanya sepenuhnya. Sampai suatu hari, Larasati membuat keputusan nekat. Ia hamil anak Aditya sengaja melakukannya demi memastikan bahwa Aditya tidak akan meninggalkannya begitu saja. Saat Aditya mengetahui kebenaran, ia marah besar. "Kenapa kamu melakukan ini, Laras? Ini bukan cara yang benar." Larasati menangis. "Aku tahu aku salah, Mas. Tapi aku mencintaimu. Aku rela melakukan apa saja asalkan kamu mau menerimaku." Aditya menarik napas panjang. Hatinya bergejolak antara amarah dan kasihan. Akhirnya, ia berkata, "Baiklah, kita nikah. Tapi ingat, ini bukan tentang cinta lagi. Ini tentang tanggung jawab." Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana. Meski awalnya penuh ketegangan, perlahan-lahan hubungan mereka mulai membaik. Larasati belajar untuk menjadi istri yang baik, sementara Aditya mencoba membuka hatinya kembali. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantui mereka. Larasati sering merasa rendah diri, takut Aditya akan meninggalkannya suatu hari nanti. Sedangkan Aditya, meskipun mencoba menerima Larasati, kadang-kadang masih merasa sulit untuk memaafkan sepenuhnya. Meski demikian,
Mereka berdua terus berusaha membangun keluarga yang harmonis. Anak mereka lahir dengan sehat, dan Aditya memberinya nama Nadia, yang artinya harapan. Bagi Aditya, anak itu adalah simbol bahwa meskipun hidup penuh dengan penderitaan, selalu ada harapan untuk memulai lagi. Bertahun-tahun kemudian, Larasati dan Aditya duduk bersama di halaman rumah mereka. Matahari mulai tenggelam, menciptakan siluet indah di langit. Nadia bermain di kejauhan, tertawa riang bersama teman-temannya. "Mas, terima kasih sudah menerimaku," kata Larasati pelan. Aditya tersenyum. "Kita semua pernah melakukan kesalahan, Laras. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya." Larasati mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak sempurna, cinta sejati selalu menemukan jalannya kembali.